Terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tangan kanan Teddy Minahasa menggelapkan dan juga mengedarkan sabu. Dodi Prawira Negara divonis 17 tahun penjara. Putusan ini saudara jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan 20 tahun penjara. Lalu apa peninjauan majelis hakim hingga meringankan vonis dari Dodi Prawira Negara? Berikut ini ulasannya untuk Anda. Silakan duduk. Bisa dilanjutkan persidangan hari ini. Baik. Turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis AKBP Dodi Prawira Negara dengan tuntutan penjara 17 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah, di mana Dodi dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dengan melakukan penjualan dan juga peredaran narkoba bersama Irjen Teddy Minahasa. Sejatinya tuntutan yang dilayangkan kepada Dodi ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut selama 20 tahun penjara. Tampil di muka sidang atas kasus peredaran narkoba yang membelenggunya, vonis 17 tahun penjara dilayangkan kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Majelis hakim menilai Dodi terbukti secara sah bersalah terlibat dalam peredaran sabu. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Mengungkap tabir di persidangan, terkuak fakta bahwa Teddy Minahasa meminta Dodi Prawira Negara mengambil sabu dan menggantinya dengan tawas. Diketahui narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil penyelundupan barang sitaan dengan total seberat 5 kg. Dodi pun menyuruh bawahannya Syamsul Ma'arif untuk membeli tawas dan memerintahkannya menukar sabu. Tanggal 3 Juni 2022, saya melaporkan bahwa ada tawas yang saya dapatkan di plafon online. Setelah itu, saudara Dodi bilang, ya sudahlah pesan aja 10 kilo yang mulia. Pesan aja 10 kilo, nanti biayanya saya ganti. Pak Dodi bilang begitu. Akhirnya saya pesanlah yang mulia. Setelah itu pada tanggal 14 Juni, saudara Dodi datang ke kamar saya. Dia bilang, bro, persiapan ya untuk penukaran BB. Saya katakan kepada saudara Dodi, persiapan apa bang? Saya bilang, ya pokoknya BB itu ada di dalam peti, terpaku, dan di polis lain. Sisanya lo pikirin sendiri katanya. Kalau ada juga nanti ketika proses. Di muka sidang, Dodi Prawira Negara juga mengakui dirinya membawa sabu tersebut dengan menggunakan transportasi via darat dengan bentuk fisik sabu yang sudah penuh ditutupi isolasi. Dodi tidak bekerja sendiri, dirinya juga dibantu oleh Syamsul Ma'arif dalam melancarkan peran.
hingga sabu tersebut sampai di tangan Anita alias Linda. Dodi juga mengaku tidak mengenal Anita pada saat transaksi penjualan sabu tersebut dilakukan. Selanjutnya dibawa ke Jakarta pada tanggal 22 September. September 2022. Betul yang mulia. Yang membawa ke Jakarta siapa? Kami berdua yang mulia, saya dengan terdakwa Samsul Marif. Jalan darat. Jalan darat. Itu tadi yang pakai mobil. Betul yang mulia. Sampai di Jakarta kapan? Sampai di Jakarta tanggal 24. Itu hari Sabtu. 24. Tanggal 24. Pukul 7 kami berada di Karangtengah. 7 pagi. Seluruhnya yang 5 kg dibawa ke Jakarta. Yang 5 kg yang kami tukar di mobil, antara mobil saya dengan mobil di Karangtengah. Maksudnya mulai dari Sumatera Barat, Padang itu dibawa yang 5 kg. Betul yang mulia. Seluruhnya dibawa ke Jakarta. Betul yang mulia. Terus setelah sampai di Jakarta, kemana itu diserahkan? Kemudian barang yang ada di mobil saya yang 5 kilo itu dipindah ke mobil terdakwa Samsul Marif. Kemudian saya pulang ke Cimanggis, Depok. Pulang ke rumah saudara yang bawa pada Samsul Marif. Betul. Diserahkan kepada siapa itu? Samsul Marif menyerahkan kepada saudari Anita. Kepada Anita. Di Kedoya. Silakan maju. Jangan berulang lagi nanti. Dodi juga mengaku takut kepada sang atasan Teddy Minahasa jika menolak perintahnya. Selain itu, hierarki jabatan pun menjadi alasan yang dilayangkan oleh Dodi, yakni demi menunjukkan loyalitas kepada sang atasan. Hal ini pun dipertanyakan oleh hakim. Saya takut yang mulia, saya cuma AKBP yang mulia. Kapolres pun sebegitu takutnya sama Kapoldanya begitu. Iya mulia. Makanya laksanakan ini. Betul yang mulia. Enggak ada maksud atau niat lain. Tidak ada maksud lain, saya cuma hanya takut dan saya menunjukkan loyalitas saya sama beliau. Sebelumnya sempat terjadi perseteruan antara Linda dan Teddy Minahasa akibat uang hasil penjualan narkoba yang setorannya berkurang saat sampai ke tangan Teddy yang seharusnya 400 juta rupiah. Namun hanya disetor 300 juta rupiah kepada Teddy Minahasa melalui Dodi Prawiranegara. Hal tersebut pun turut disampaikan Dodi di muka sidang. Terus yang menyerahkan sabu itu ke Linda adalah Samsul Marif, kan begitu ya? Betul yang mulia. Tahu kapan terjualnya itu kepada orang lain? Dari laporan Samsul Marif kepada saya, di hari itu juga ada satu barang sudah laku sebesar 300 juta. Sebenarnya 400 yang mulia, tapi 50 diambil Anita, 50 diambil kurir. Tapi satu bungkus sudah terjual. Satu bungkus sudah terjual. Maka saya laporkan pada saudara terdakwa, satu bungkus tidak bisa diambil lagi Jenderal. Dilaporlah satu bungkus tidak bisa diambil lagi. Betul, sudah yang terjual. Kemudian yang 4 bungkus apakah masih tetap di tempatnya Linda atau dibawa kemana? Masih tetap di Linda, kemudian ada perintah dari beliau untuk ditarik mulia dengan uang 300 juta. Ditarik dari rumah Linda. Terus setelah ditarik kemana dibawa? Ke rumah saya mulia. Dibawa ke rumah saudara. Ya. Oke. Uangnya ada dikasih Samsul Marif kepada saudara? Dari Samsul Marif 300 diberikan pada saya. 300 pada saudara. Itu hasil penjualan sabu. Hasil penjualan yang pertama. Terus saudara tukar menjadi Singapura dolar. Betul yang mulia. Bersama dengan Fatullah Adiputra. Betul. Betul yang mulia. Mulai dari pundi-pundi uang hingga ratusan juta rupiah, hingga menunjukkan keloyalitasan dan juga iming-iming kenaikan jabatan turut membumbui peristiwa ini, di mana polisi yang seharusnya menjadi aparat dalam memberantas narkoba, namun nyatanya malah turut serta dalam kasus peredaran dan juga penjualan narkoba. Kini seluruh terdakwa telah divonis oleh majelis hakim, di mana diharapkan vonis ini dapat setimpal dengan perbuatan mereka. Kintan Ashar, Roy Ilman, Kompas TV Jakarta.